bantuan ke haji. Nyeting yang itu saya Mau duplikat sekedap. Udah masuk kan? Oh, sudah masuk. Saya cari. tadi pengen dari sini. Oh, Di sini. sekedap. Pengen dari sini. Sana di Setting. sana sini layar kita. Nah ini Yang atas lagi. Ya, duplikat. duplikat ya. Ini udah di slide nomor ini Pak, langsung di Cukup ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah memperkenankan kita dapat salat subuh berjamaah di masjid sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang yang berjalan menuju masjid setiap langkah diampuni dosa-dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh langkah kita menuju masjid, semakin banyak ayunan kaki yang kita langkahkan. Berarti semakin banyak dosa-dosa yang diampuni Allah dan semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, di saat saudara-saudara kita sedang touring ya, ke Sukabumi, konon sampai 6 jam pakai motor, Pak Sudiono, Pak Asep dan lain-lain. Alhamdulillah kita pagi hari ini ditakdirkan oleh Allah untuk thalabul ilmi, mencari ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda,
ikan-ikan di lautan itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala li talibil ilm, bagi orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu 1 jam itu jauh lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Hadirin rahimakumullah, tentu ini maksudnya adalah betul-betul mencari ilmu, kemudian dimanfaatkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita buka pengajian ini dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah berniat saya melakukan perbuatan ini karena Allah. Jadi tidak harus diucapkan, apalagi mohon maaf ada sebagian saudara kita yang harus diucapkan kalau niat itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya ngaji, saya belajar, saya zikir, saya membaca Al-Quran. Itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dengan membaca bismillah insyaallah ikhlas kita karena Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya supaya tidak lupa bahwa kita duduk saja di dalam masjid itu dinilai oleh Allah sebagai i'tikaf. Duduknya saja. Duduk di masjid diam tanpa zikir, tanpa membaca Al-Quran sudah dapat pahala. Apalagi ditambah dengan zikir, ditambah dengan membaca Al-Quran, ditambah dengan thalabul ilmi, mencari ilmu. Masya Allah. Sering saya sampaikan bahwa orang yang thalabul ilmi, mencari ilmu, ngariung di masjid, itu malaikat-malaikat di atas kita sedang mendoakan. Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi bapak ini, bapak itu, ibu ini, buku itu. Allahumma ighfir lahu, ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ini luar biasa di atas kita. Dan solat subuh itu kana masyhudan, disaksikan dan doakan oleh para malaikat. Nah, mudah-mudahan semua itu dapat kita peroleh dan kita semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, saya akan melanjutkan kajian tentang bukti kebenaran Al-Quran dalam perspektif sains modern. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tentang bukti-bukti Al-Quran itu dibenarkan oleh orang-orang non-muslim, oleh sains modern yang diketemukan oleh para ilmuwan yang tidak beragama Islam. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum mereview kembali, mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan, saya ingin mereview juga bahwa ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nabi ummi, nabi yang ummi. Ummi bukan berarti ibu, tetapi beliau tidak bisa membaca dan menulis. Ketika malaikat Jibril turun meminta supaya beliau membaca Iqra, apa jawabannya? Ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Diulang lagi oleh malaikat Jibril, Iqra, bacalah. Dijawab sama dengan oleh Rasulullah SAW, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Rasulullah tidak pernah sekolah, Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Tetapi luar biasa di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang berkaitan dengan sains modern yang baru diketemukan pada abad ke-20-21 ini. Ini tidak mungkin Nabi Muhammad mengalang Al-Quran. Nabi Muhammad membuat Al-Quran, pasti ini datang dari yang maha pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, beliau Nabi Ummi. Yang kedua, beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Sains belum ada, paling-paling kuda, onta yang ada. Tetapi Rasulullah SAW sudah berbicara tentang penciptaan langit, tentang sains modern, tentang sesuatu yang diramalkan Rasulullah SAW dan sekarang terbukti. Misalnya tentang mumi Fir'aun.
Nanti insya Allah pada waktunya akan saya sampaikan. Di Mesir sekarang ini sudah dimumikan Fir'aun dan diketemukan oleh ilmuwan barat namanya Loret. Ya, dia menemukan bumi itu dan ternyata itu adalah Fir'aun. Masya Allah. Sebagaimana diramalkan atau diprediksi oleh Al-Quran bahwa Fir'aun itu nanti akan diketemukan, akan diabadikan oleh Allah sebagai ibrah, sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Betapa orang yang sombong, orang yang takabur, orang yang merasa ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi itu, ternyata meninggal dunia dalam keadaan sangat sengsara. Baiklah, jadi Rasulullah hidup 1400 tahun yang lalu. Sains belum ada. Maksudnya sangat sederhana. Nah, kalau diketemukan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sains, pasti sekali lagi ini adalah dari Allah yang Maha Kuasa. Baik, yang disampaikan oleh Allah, oleh Al-Quran, yang disampaikan juga oleh Rasulullah SAW yang buta huruf tadi, itu tentang penciptaan langit dan bumi. Berapa juta tahun yang lalu diciptakan oleh Allah, wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melalui seorang rasul yang ummi itu menyatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 30, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqa fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Satu. Kemudian yang kedua, surat Fussilat ayat 11, summa stawa ila as-sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui rasul yang buta huruf tadi, yang tidak bisa membaca dan tidak pernah sekolah itu, menyatakan bahwa langit dan bumi itu sebelum diciptakan oleh Allah, wahya dukhan, dia adalah sesuatu yang seperti gas. Kalau bahasa Arab terjemahan dari dukhan itu asap, tapi dalam penafsiran modern itu semacam gas yang berputar-putar pada masa yang sangat kuno, tiba-tiba terjadi ledakan yang luar biasa, maka terjadilah planet-planet termasuk planet bumi dan lain-lain di dunia ini. Itulah penciptaan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang pertama, saya ulang lagi, surat Al-Anbiya ayat 30 itu Allah memecah-mecah. Tapi sebelum itu langit dan bumi itu masih berupa asap atau semacam gas. Dalam buku yang ditulis oleh Dr. Maurice Bucaille, dia mengatakan bahwa ayat ini sesuai dengan sains modern. Kata beliau, yang dulu beragama non-Muslim sekarang masuk Islam, alhamdulillah. Ya, dia katakan bahwa ayat ini sesuai dengan sains modern. Dulu ada semacam gas yang berputar-putar pada masa yang sangat kuno, tiba-tiba terjadi ledakan yang luar biasa. Nah, inilah yang disebut dengan teori Big Bang, teori ledakan. Dan itu yang menemukan bukan orang Islam, tetapi orang non-Muslim, ternyata sama dengan Al-Quran. Surat Al-Anbiya ayat 30 dan surat Fussilat ayat 11. Ini saja, kalau kita betul-betul mencari kebenaran, pasti masuk Islam. Ilmuwan itu. Seperti juga tadi Dr. Maurice Bucaille. Saya pernah sampaikan ya, Dr. Maurice Bucaille itu orang Perancis. Dia seorang ilmuwan, seorang dokter ahli bedah. Ditugaskan oleh negaranya di Timur Tengah. Ketika di Timur Tengah, dia melihat betapa orang Islam itu luar biasa. Ternyata beda betul dengan image yang disampaikan oleh orang-orang di Barat. Sama dengan di Qatar kemarin. Banyak orang masuk Islam ketika melihat orang Islam ternyata baik-baik. Habis nonton bola, dikasih makanan, iya, itu di video ada, Masya Allah. Mereka melihat tidak seperti digambarkan sebagai teroris dan lain-lain. Akhirnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Jadi satu ayat atau dua ayat saja ini kalau betul-betul ingin mencari kebenaran, maka insya Allah dia akan masuk Islam. Satu ya, jadi penciptaan langit dan bumi ternyata sama antara sains modern dengan apa yang disampaikan oleh seorang Muhammad SAW yang buta huruf yang hidup 1400 tahun yang lalu. Itu satu. Yang kedua, tentang ekspansi kosmos. Ini mohon maaf ibu-ibu atau bisa nyambung atau enggak. Intinya apa? Kita ingin supaya lebih beriman dan bertakwa kepada Allah, bahwa Al-Quran itu pasti tidak diciptakan oleh Muhammad SAW yang buta huruf. Itu yang ingin kita sampaikan. Karena apa? Enggak mungkin seorang yang buta huruf, yang hidup 1400 tahun yang lalu, yang tidak bisa membaca dan menulis, yang tidak sekolah, kok bisa menyatakan tentang penciptaan langit dan bumi yang mungkin ribuan atau jutaan tahun yang lalu dan dibenarkan oleh sains modern, oleh ilmuwan yang bukan beragama Islam. Shadaqallahul alim. Yang kedua tentang ekspansi kosmos. Ini juga demikian. Seluruh ilmuwan dunia, baik yang muslim maupun yang tidak muslim, itu semuanya sepakat bahwa alam semesta ini mengembang, ekspansi, berekspansi, meluas luar biasa. Dan kecepatan mengembangnya alam semesta ini luar biasa cepatnya. Saking cepatnya sehingga kita tidak merasa. Seperti bumi ini berputarnya luar biasa. Kalau kita ini sangat kecil kali ya, maka tidak terasa bahwa sesungguhnya bumi ini berputar luar biasa. Allah yang memutar ini. Ya. Seandainya kita ini diberi kekuatan, kesempatan untuk merasakan perputaran bumi ini, pingsan kita barangkali. Ya. Jadi para ilmuwan, para orang-orang yang pintar itu sudah sepakat bahwa alam semesta ini mengembang luar biasa cepatnya. Dan nanti suatu ketika menciut tabrakan, dan itulah kiamat namanya. Kiamat, dan itu pasti terjadi. Bapak-bapak Ibu yang saya mungkin lihat ya di YouTube ya, sekarang ini di Mekah sudah hijau. Dan itu sesuai dengan ramalan Rasulullah SAW. Bagi orang di zaman Rasulullah SAW tidak terpikir bahwa Mekah itu nanti akan menghijau. Tidak terpikir. Saya haji tahun 93 dulu yang pertama. Itu panasnya luar biasa. Keluar dari maktab itu Masya Allah ya. Pas musim panas. Masih gunung-gunung di sebelah Masjidil Haram itu masih sangat gersang. Sekarang sudah menghijau. Tidak kebayang, apalagi di zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu sudah menghijau. Salah satu ciri ataupun tanda-tanda akan tibanya kiamat adalah kalau daerah Mekah sana atau Madinah ya Arab sana itu sudah menghijau. Ternyata sekarang ini sudah banjir ya Pak. Iya, Masya Allah. Kebetulan anak saya kemarin baru saja umroh. Pas berangkat di sana banjir. Ya, Masya Allah. Mekah banjir, Madinah. Masya Allah. Ini tidak terbayang. Ini merupakan tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Kiamat sudah dekat. Masya Allah. Ya. Dan kalau dikaitkan dengan ramalan atau prediksi ini, maka semakin yakinlah, semakin berimanlah kita bahwa Islam itu benar, bahwa Al-Quran itu benar, bahwa hadis itu benar, bahwa Rasulullah SAW itu benar. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin orang yang buta huruf, yang tidak bisa membaca dan menulis, bisa memprediksi, bisa meramal bahwa nanti Mekah itu akan menghijau. Masya Allah. Tidak. Saya saja nggak terbayang itu waktu pertama kali haji. Betapa gersangnya ya. Ketika dari Mekah ke Madinah, yang dilihat di kanan sebelah kiri, ketika naik bus itu hanya batu-batu cadas itu. Nah, sekarang sudah mulai menghijau. Allahu Akbar. Ya. Jadi sekali lagi, ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah, dan membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak mungkin
orang yang buta huruf, yang tidak sekolah itu bisa membuat Al-Quran. Nanti akan saya sampaikan juga suatu ketika ya, salah satu keajaiban Al-Quran, itu Al-Quran tidak bisa ditiru oleh manusia. Ditantang oleh Allah. Kemarin saya ceramah di kampus ya, saya sampaikan bahwa Chip, seorang orientalis barat, dia mempelajari Al-Quran, mempelajari Islam, bertemulah dia dengan surat Al-Baqarah ayat 28. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika kamu tidak percaya kepada Al-Quran yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad, fa'tu bi suratin min mislih, maka buatlah satu surat saja seperti Al-Quran. Wad'u syuhada'akum min dunillah, ajaklah pemimpin-pemimpinmu, teman-temanmu, penolongmu, min dunillah, pokoknya selain Allah. In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Walan taf'alu, fa illam taf'alu walan taf'alu, jika kamu tidak mampu dan pasti kamu tidak akan mampu, fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, maka takutlah kamu kepada api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari batu-batu sesembahan manusia dan manusia itu sendiri. Jadi orang yang masuk neraka itu nanti akan menyala menjadi kayu bakar di samping batu-batu sesembahan orang-orang kafir itu. Ayat ini oleh Chip dikatakan, baiklah kata Chip, tidak mungkin Muhammad SAW mengarang Al-Quran. Dulu pertama manusia ditantang oleh Allah, silakan bikin seperti Al-Quran, satu Al-Quran penuh, 30 juz. Sudah pasti nggak bisa. Kemudian ditantang 10 surat sajalah, jangan banyak-banyak. 10 surat, itu pun nggak mampu. Terakhir surat Al-Baqarah ayat 28, satu surat saja seperti Al-Quran, bikin semuanya seperti Al-Quran. Jangan sendirian, wad'u syuhada'akum, ajaklah siapa saja yang tidak percaya pada Al-Quran, yang kafir, untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Pasti kamu tidak mampu. Walan taf'alu itu dalam bahasa Arab, kalau kita belajar bahasa Arab, kalau ada kata-kata lan, kemudian ada fi'il mudhari', itu pasti artinya pasti tidak akan. Wa illam taf'alu, jika kamu tidak mampu, walan taf'alu, dan pasti kamu tidak akan mampu membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Luar biasa, puitis sekali. Belum lagi isinya, masya Allah. Qul huwallahu ahad itu, apalagi Al-Fatihah, itu bisa ditafsirkan, bisa menjadi satu kitab besar. Inilah kehebatan Al-Quran. Itu diucapkan oleh seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Mungkin nggak dibuat manusia? Tidak mungkin. Maka Chip, seorang kafir non-muslim berkebangsaan Inggris, dan mengatakan, baiklah, kalau memang Al-Quran itu ciptaan Muhammad yang buta huruf, pasti dia tidak bisa. Kenapa? Di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi ditantang semua manusia yang kafir membuat satu surat saja. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang mampu menjawab tantangan Allah. Jadi dengan demikian Al-Quran pasti firman Allah. Tapi kalau ditanya apakah dia mau masuk Islam? Tidak. Kenapa? Karena hidayah belum datang kepadanya. Baik, itu tadi yang kedua ya, bahwa ternyata dalam Quran juga sudah ada surat Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun. Dan langit itu was-sama', ya, kalau langit itu sama, kalau bumi apa Bu? Ard, ya, al-ardu bumi. Samawati wal ard, ya, langit itu jamak ya. Samawat wal ardi, dan bumi. Kalau bumi satu. Was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu kami bina, kami bangun.
biaidin, dengan kekuasaan kami. Jadi yang bangun, yang membina langit itu Allah, kami. Ya. We kalau bahasa Inggrisnya. Jadi ada yang bertanya, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang dalam Quran itu ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Cuman pakai ana, saya. Tapi kadang-kadang pakai nahnu, kami, we. Yeah. Itu sebagian ulama berpendapat kalau kami dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Allah bersama dengan makhluknya ikut serta. Ya, banainaha. Allah lah yang membina. Allah yang membina. Allah membina, tapi yang memakmurkan manusia. Nah, itu pakai banaina, pakai kami. Ya, jadi yang membina, yang membangun, yang menciptakan langit itu adalah Allah. Nah, ya inilah yang ada kaitannya dengan sain model ayat selanjutnya. Wa inna lamusi'un, dan kami semua adalah, la itu ada huruf taukid, dan kami sungguh-sungguh, ya, musi'un, meluaskannya. Kalau bahasa ilmiah, ekspansi kosmos, meluas, kemudian menciut dan akhirnya terjadi tabrakan. Itulah dia hari kiamat. Itu yang kedua ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan tapi saya ulang lagi. Karena memang susah ya, mudah-mudahan jadi ilmu dan menambah keimanan kita bahwa Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Kita belajar agama dengan logika, dengan akal kita, sehingga lebih yakin, lebih beriman kepada Allah dan Al-Quran. Yang ketiga, ruang angkasa yang hampa udara. Dulu, ketika kita belum tahu, berpikir bahwa kalau ada orang naik ke atas pasti banyak sekali udara. Iya, tidak ada halangan apa-apa. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan hidayah, yashrah sadrahu lil Islam, maka dibukalah hatinya untuk memeluk Islam. Jadi bapak-bapak ini dan saya, ibu-ibu semuanya, insya Allah adalah orang yang dikehendaki menjadi orang baik. Amin. Orang yang insya Allah masuk surga. Kenapa? Yashrah sadrahu lil Islam. Mau menerima, mau membuka dada kita untuk menerima agama Islam. Sebaliknya orang yang tidak mau, seperti tadi saya katakan, chip, meyakini, mengakui bahwa Al-Quran firman Allah, tapi suruh beriman nggak mau, ini belum mendapatkan yashrah sadrahu tadi. Sama dengan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad. Abu Thalib ini sudah lama sekali tahu bahwa keponakannya ini akan menjadi Nabi dan Rasul. Ketika Abu Thalib bersama dengan Nabi Muhammad SAW masih muda waktu itu, berdagang ke Suriah, ke Syam, di tengah jalan ketemu dengan pendeta Bukhairah, sudah tahu bahwa keponakannya akan menjadi Nabi. Tetapi ketika disuruh masuk Islam, disuruh mengucapkan La ilaha illallah, apa yang dikatakan? Bagaimana kata wanita-wanita Arab kalau sampai Abu Thalib mengikuti agama keponakannya? Gengsi dia. Merasa hina mengikuti agama keponakannya yang diasuh. Nah, ini jadi orang yang sombong itu tidak akan diberi hidayah Allah. Insya Allah bapak-bapak, ibu yang saya hormati ini bukan tidak sombong sama sekali. Karena apa? Mau mendengarkan ceramah. Ini tanda bahwa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sekali lagi Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi, "Faman yuridillah ayyahdahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu", ya, dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, yaj'al sadrahu dhayiqan, maka Allah menjadikan sadrahu, dadanya, dhayiqan, sesak. Jadi menurut Al-Quran orang-orang kafir itu sesak dadanya. Sesak dadanya, enggak mau menerima iman, enggak mau menerima Islam. Ya. Ka'annama yas'adu fis sama'.
seperti orang yang naik ke langit, dadanya sesak. Kalau orang dadanya sesak itu kekurangan oksigen, kekurangan udara. Maka menurut Al-Quran surat Al-An'am ayat 125 ini diisyaratkan bahwa orang yang naik ke atas itu dadanya sesak, kekurangan udara, kekurangan oksigen. Sehingga kalau ada orang yang mau naik ke atas, baik itu ke bulan ya, yang kemarin saya sampaikan bahwa insya Allah nanti juga tahun 2025 itu NASA akan membuat program Apollo yang sudah pernah itu dilanjutkan. Dan kalau naik ke atas harus bawa oksigen, harus bawa udara. Allahu Akbar. Mana tahu Muhammad SAW yang buta huruf itu bahwa kalau orang naik ke atas itu dadanya sesak, kekurangan udara. Kalau bukan, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Nah, ini intinya seperti itu ya. Jadi tidak mungkin Muhammad SAW membuat Al-Quran, karena dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan sains modern. Ya, jadi ini terbukti sekarang ini bahwa orang yang naik ke atas itu dadanya sesak, seperti orang yang tidak mau menerima Islam, yas'adu, ya, dia dadanya sesak. Maka shadaqallahul azim, maha benar Allah yang maha agung. Baik, kita teruskan. Asal mula kejadian manusia. Quran surat Al-Hijr ayat 26. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu atau Nabi Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk min hama'im masnun. Nabi Adam pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran min hama'im masnun, berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ya. Kalau dalam hadis itu kemudian usia 4 bulan ditiupkanlah ruhnya. Sudah pernah saya sampaikan ya, dijelaskan, ditentukan hartanya berapa, rezekinya berapa pada usia 4 bulan itu. Kemudian kapan dan di mana kematiannya itu, ya. Jadi kita semua sudah ditulis oleh Allah ketika kita berada di dalam perut ibu 4 bulan. Kemudian yang ketiga, apakah dia termasuk orang yang baik atau yang buruk, itu juga sudah ditulis oleh Allah. Insya Allah orang-orang yang datang ke masjid hari ini, pagi hari ini adalah sudah ditulis oleh Allah 4 bulan ketika kita berada dalam perut ibu, kita hadir di masjid hari ini. Nah, yang kaitannya dengan asal mula kejadian manusia, Bapak-bapak yang saya hormati, ternyata ini saya tulis dalam buku saya ya. Di situ ada seorang profesor yang namanya Schrik ya, seorang profesor yang berkebangsaan Belanda. Bukan Islam pasti. Dia menyatakan benar-benar manusia itu diciptakan dari tanah. Dari mana Nabi Muhammad tahu bahwa manusia yang pertama itu ciptakan dari tanah, kalau bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru ayat yang selanjutnya itu Allah menciptakan anak cucunya Nabi Adam itu min nutfah, dari sperma yang bersambung dengan ovum. Kemudian Allah menciptakan dengan kun fayakun, jadilah maka akan jadi. Ditiupkan ruhnya, fanafaqtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan ruh itu ya, dari ruh ciptaanku, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ternyata proses penciptaan manusia seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran ya, dari pertemuan sperma dan ovum, kemudian menjadi mudghah, menjadi alaqah dan lain-lain, itu prosesnya terbukti kebenarannya dan dibenarkan oleh para ilmuwan modern. Masya Allah, belum ada pada waktu itu alat atau ilmu yang bisa mengetahui bagaimana keadaan proses terciptanya manusia di dalam perut ibu seorang perempuan. Belum ada.
Tapi kenapa kok bisa Nabi Muhammad SAW menyatakan proses penciptaan manusia itu seperti yang dibenarkan oleh sains modern ini? Ya, luar biasa. Ini menambah bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian darah haid. Darah haid juga bisa membuktikan bahwa itu pasti datang dari Allah ilmunya. Tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 222, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid," dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakan bahwa haid itu adza. Ya, kalau di sini terjemahnya adza itu kotoran atau penyakit. Allahu Akbar. Saya pernah sampaikan di sini, ibu-ibu itu kalau tidak haid pasti sakit. Jadi kalau nggak keluar darahnya, darah kotor itu malah sakit. Haid itu rahmat Allah, kasih sayang Allah. Saya pernah ceritakan ya, saya ulang lagi. Dulu pernah saya membimbing haji Telkom. Pada waktu mau berangkat ada seorang ibu yang sudah siap-siap, pokoknya pengen full tidak haid selama 40 hari di Mekah dan Madinah. Maka minum obat. Berangkat ke sana. Apa yang terjadi? Sebaliknya, Bu, sebaliknya. Terjadi pendarahan, keluar terus air darahnya. Sehingga ketika mau tawaf ifadah, ya yang wajib itu tidak bisa. Pergi ke dokter, minta diberi obat supaya berhenti, tidak bisa. Terus keluar. Akhirnya saya ingat betul, kami waktu itu di maktab ngajak bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita doa sajalah kepada Allah. Doa supaya ibu ini berhenti haidnya. Kami berdoa. Bukan di Masjidil Haram, itu di maktab. Kami berdoa. Saya ingat ya tempatnya di daerah Ma'la. Di sana. Ma'la ya. Kuburan Ma'la ibu ya. Yang sudah haji, umrah insya Allah tahu itu. Di sana. Di pinggir makamnya Siti Khadijah ya. Tidak salah. Di sana. Berdoa kami. Allahu Akbar, doa itu kalau tidak salah maghrib atau isya gitu ya. Subuhnya, Masya Allah, ibu itu sudah bersih, kemudian dia mandi, kemudian pergi ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Kesimpulannya apa? Berdoa di Mekah Al-Mukarramah itu cespelang gitu ya, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mengalahkan obat-obat yang dibuat oleh manusia. Itu terbukti betul. Ya, saya ingat lagi, di Mekah itu tidak boleh sombong. Waktu itu saya membimbing haji di Istiqomah. Ada seorang ibu, pengajian kami, ikut haji. Nah, di sana ibu itu sedikit sombong. Kenapa? Ketika tawaf, kita sa'i, setelah pulang, banyak yang batuk-batuk. Banyak yang sakit, ya, hampir semuanya sakit. Dia tidak sakit, ibu ini, ya, rumahnya dekat Soekarno-Hatta, dekat sini, tidak sakit. Dalam hatinya, aduh, saya ini luar biasa ya, orang-orang pada sakit, kok saya tidak sakit sendiri. Hanya ada perasaan sombong dalam hati di Mekah. Apa yang terjadi? Besoknya, lehernya mendol gitu ya, besar gitu. Panas badannya, enggak bisa ke masjid. Dia cerita pada saya, Pak, mohon maaf, saya sedikit sombong, merasa hebat, merasa lebih kuat, lebih sehat dibandingkan dengan yang lain. Padahal enggak saya ucapkan. Ya, saya ucapkan cuma ada dalam hati saya ini lebih hebat, tidak sakit gitu ya. Yang lain pada sakit. Tapi ya alhamdulillah kalau saya lihat kemarin itu anak saya pulang enggak sakit karena di sana dingin sekarang ini sama dengan Bandung. Waktu itu panas luar biasa, sakit. Akhirnya apa yang saya sampaikan, sudah Bu, Ibu istirahat dulu.
Kemudian nanti kita sama-sama ke Masjidil Haram. Kita mohon ampun pada Allah di Masjidil Haram, di depan Ka'bah. Mohon ampun pada Allah. Nangislah kepada Allah. Mohon ampun. Bahwa tadi sedikit ada perasaan sombong. Allahu Akbar. Betul Bu, berangkatnya itu dipapah oleh teman-temannya. Karena memang sudah panas, sakit ya. Di sini nggak tahu ada penyakit apa gitu. Lantas, mohon ampun, nangis di depan Ka'bah. Akhirnya Allahu Akbar, dia pulang dalam keadaan sembuh, sehat kembali. Setelah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan cerita yang apa namanya ngarang gitu, enggak, bukti terjadi betul bahwa orang yang di Mekah itu dekat dengan Allah, doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke sini ya. Jadi ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang isinya menyatakan bahwa orang yang sedang haid itu kul huwa adza. Katakan bahwa dia sedang sakit, dia sedang mengeluarkan kotoran. Bahkan ada seorang profesor yang menyatakan bahwa ibu-ibu atau wanita yang sedang men itu mengeluarkan racun. Dan apabila racun itu kena tumbuh-tumbuhan, maka akan mati tumbuhan itu. Ya, Masya Allah sampai seperti itu. Nah, mana tahu Nabi Muhammad SAW bahwa wanita, beliau kan laki-laki, ya, wanita yang mengeluarkan darah haid itu adalah sedang mengeluarkan adza, mengeluarkan kotoran, penyakit. Itu semuanya pasti diberitahu oleh Allah Subhanahu. Ya, jadi inilah tambahan bukti-bukti bahwa Al-Quran bukan ciptaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian ayat selanjutnya Bu, wala taqrabuhunna hatta yadhhurun. Janganlah kamu mendekati wanita-wanita itu sampai kamu yadhhurun, suci, bersih. Berapa hari Bu biasanya? 7 kurang lebih ya. Jadi sabar saja Pak ya. Jangan dekati ibu, maksudnya jangan gauli ketika ibu sedang haid. Karena sedang mengeluarkan kotoran, penyakit. Allahu Akbar. Ada satu kisah nyata ini. Orang nakal, satu keluarga melanggar ayat Allah ini, melanggar larangan Allah itu. Sedang men, istrinya digauli, anaknya apa? Buta. Ini betul terjadi. Allahu Akbar ya, maha benar Allah, sadaqallahul azim. Jadi kalau orang Yahudi bahkan makan pun nggak mau bareng, itu ya. Jadi harus didahului ketika sedang main. Cuman ada permasalahan ya. Saya pernah ditanya, Pak, mohon maaf ini bukan porno. Ada seorang yang seorang ibu yang main. Kemudian belum mandi, ya sudah bersih, tapi belum mandi langsung sudah berhubungan suami istri. Ini boleh nggak Pak? Iya, mandi dulu Bu, mandi dulu, sudah bersih, ya baru berhubungan, gitu ya. Jadi ya dia pikir ya sudah sekalian saja hubungan dulu, nanti mandinya barengan gitu ya, untuk mandi hubungan dan juga mandi haid. Tapi yang betul itu mandi dulu baru berhubungan. Iya. Iya. Jadi ayat ini sekali lagi menambah bukti bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sambil saya sedikit istirahat, kalau ada pertanyaan-pertanyaan baik yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan maupun hal-hal yang lain, mangga silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sering menjadi pertanyaan mengenai haid ini adalah boleh enggak orang yang sedang haid membaca Quran? Boleh enggak Bu? Pak? Enggak boleh. Bagaimana kalau ada seorang mahasiswa sedang belajar agama, di situ membaca Al-Quran, baik dipegang ataupun tidak, dosa enggak?
Ya. Ibu-ibu juga kadang-kadang ya, kalau ini sih sebenarnya nggak benar ya. Sedang main masuk masjid. Itu ada larangan dari Al-Quran. Iya. Yang dibolehkan itu begini. Suatu hari Rasulullah SAW sedang meminta kepada istrinya, yaitu Siti Aisyah, tolong ambilkan sesuatu gitu ya kepadaku. Lantas Siti Aisyah ini sedang main, maka diambillah sesuatu yang diminta oleh Rasulullah SAW itu diberikan kepada Nabi. Tapi Siti Aisyah tidak duduk, ya, illa abili sabili, ya, kecuali abili sabili itu lewat saja. Rumah Rasulullah itu berada di emperan masjid. Untuk mengambil sesuatu di rumah, maka melewati masjid. Sedang Siti Aisyah sedang main. Diambillah barang itu, berikan kepada Rasulullah, maka dibolehkan dan tidak dilarang dan diabadikan dalam Al-Quran, illa abili sabilin, dibolehkan dengan cara berjalan saja, tidak duduk di masjid itu. Itu Al-Quran. Nah, orang modern sekarang ini berpikir, ini kadang-kadang Al-Quran diterjemahkan dengan pemikirannya mas saja. Dulu belum ada yang untuk menutup supaya darah itu tidak terkena di masjid. Softtek itu apa ya? Iya. Nah, sekarang sudah ada itu, maka boleh duduk di masjid karena tidak dikhawatirkan darah itu menetes di masjid, mengotori masjid. Loh, kalau Al-Quran boleh dirasionalkan, sekarang ini kalau dijilat anjing, maka pakai sabun saja. Iya, jangan pakai tanah. Itu kata Pak Muhammad Nasir ya, beliau menyatakan nggak bisa dirasionalkan begitu. Rasulullah memerintahkan sertu atau apa itu yang namanya ya, kalau dijilat anjing maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan apa? Tanah. Boleh nggak tanah diganti dengan sabun? Betul, bagus Bu. Tidak boleh. Karena perintah Rasulullah seperti itu. Sama dengan ini. Kalau dulu nggak ada softtek atau apa namanya ya. Kemudian sekarang sudah ada. Tidak dikhawatirkan darah itu ngotorin masjid, maka boleh duduk di masjid. Saya nggak setuju. Agama itu nggak boleh dirasionalkan. Iya, nggak boleh dilogikakan. Sekarang sudah ada ini gitu ya. Sama dengan gini. Kalau dulu orang tidak banyak kesibukan, sholatnya wajib 5 kali. Kalau sekarang banyak orang sibuk, maka sholatnya 3 kali saja gitu. Atau waktu sibuk nggak usah sholat. Nggak boleh. Dulu sibuk, sekarang juga sibuk sama. Iya. Jadi agama tidak boleh dirubah-rubah, disesuaikan dengan akal. Saya ingat betul ya, sahabat saya Pak Atian Ali, dai di Istiqomah itu, sering mencontohkan agama itu tidak boleh dirasionalkan, dilogikakan. Kata beliau, kalau kamu beli topi kopiah, maka kalau kebesaran, tukarlah kopiahnya supaya pas. Jangan kepalanya yang dipotong. Kata beliau, saya ingat betul ya. Maksudnya apa? Jangan asas-asas ya Al-Quran dan hadis itu disesuaikan dengan zaman sekarang. Tetap saja. Dulu orang pakai jilbab. Quran surat An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 55. Ya. Itu perintah Allah. Sekarang banyak orang yang sibuk, banyak wanita-wanita yang main olahraga. Maka buka saja, nggak usah pakai. Nggak benar itu. Perintahnya
falyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya, hendaklah wanita-wanita itu menutupkan kerudungnya ala juyubihinna, di atas dada-dada mereka. Yang benar ya, sesungguhnya pakai jilbab itu pakai kerudung yang besar. Itu yang betul. Karena ayat ini ala juyubihinna, kerudungnya itu bisa menutupi dada mereka. Jadi kalau jilbabnya seperti jilbabnya Mbak Tutut gitu ya, kalau sudah dulu itu yang masih kelihatan apa rambutnya sedikit gitu, gimana itu ya, kurang sempurna jawabannya. Ya sudah baik tapi belum sempurna. Yang betul itu tadi menutupi seluruh tubuhnya illa hadza wa hadza, kecuali muka dan tangan, kata Nabi. Ini pun para ulama sebagian menyatakan hadisnya dhaif. Yang betul seluruh tubuhnya, makanya di Arab semua karena menyatakan bahwa illa hadza wa hadza, kecuali muka dan tangan itu hadisnya dhaif, lemah. Jadi wal yadribna bi khumurihinna ala jubihinna, itu seluruh dada, seluruh tubuhnya begitu. Jadi kembali kepada tadi ya, agama tidak boleh dimodernkan ya, dalam tanda kutip disesuaikan dengan akal kita. Ya banyak contoh orang-orang model ini ya, jilbab tidak wajib, Masya Allah. Itu Quran, buka saja surat Al-Ahzab ayat 55, An-Nur ayat ke-1. Perintah Allah. Ya. Kalau belum mampu, ya mohonlah ampun kepada Allah. Ya, karena memang dulu zaman tahun 70-an, 60-an itu sangat sedikit orang yang pakai jilbab. Sangat sedikit. Istri Kiai juga paling disampirkan aja gitu. Sekarang alhamdulillah luar biasa. Ya. Istri wakil presiden, alhamdulillah. Istrinya presiden kadang-kadang ya, saya kecewa ya melihat dulu sudah kuat, begitu ada pernikahan dibuka lagi. Masya Allah ya. Nah, itu belum istiqomah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah itu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah dan kami taat. Sudah, tidak ada pemikiran lain. Kalau memang perintahnya begini ya sami'na wa ata'na begitu. Dan insya Allah orang yang sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, itu akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyatakan pakai jilbab itu tidak modis. Kampungan, apalagi Bu, kudisan, ya penyakitan, itu dulu. Saya sering sampaikan ya, alhamdulillah, saya ulang lagi, ketika saya masuk di kampus, 90% mahasiswa itu sudah pakai jilbab semua ketika di SMA. Luar biasa. Nah, fenomena inilah yang bisa kita simpulkan bahwa Islam itu akan bangkit kembali pada abad ke-14 atau 15 Hijriah ini. Ya, nah, mudah-mudahan itu semuanya dikabulkan oleh Allah. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Baiklah Bapak-bapak yang saya hormati, kita akhiri pengajian ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan harapan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, kami yang berkumpul di masjid rumah milik-Mu ini ya Allah, dengan sungguh-sungguh memohon kehadirat-Mu. Ya Allah, sambil bersimpuh kami berusaha untuk sungguh-sungguh mohon ampunan dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa mulut kami. Ampuni dosa telinga kami. Ampuni dosa kaki dan seluruh anggota badan kami. Selama ini banyak dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Apabila tidak Engkau ampuni dan tidak Engkau sayangi, niscaya kami menjadi orang-orang yang merugi. Allahumma ya Allah, tunjukkan
jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Allahumma ya Allah, jadikan kami orang-orang yang taat beribadah kepadamu. Jadikan kami orang yang senantiasa memohon ampun atas dosa-dosa kami. Basahi lisan kami dengan kalimah-kalimah thayyibah ya Allah. Allahumma ya Allah, mampukan kami melaksanakan semua ibadah-ibadah yang Kau perintahkan kepada kami, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah ya Allah. Mampukan kami solat wajib berjamaah, mampukan kami solat tahajud, mampukan kami membaca Al-Quran, mampukan kami untuk sedekah, mampukan kami untuk senantiasa istighfar, memohon ampun kepadamu ya Allah, sehingga di ujung usia kami menjadi orang-orang yang husnul khotimah, orang-orang yang baik, orang-orang yang insya Allah Engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah. Allahumma ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu bersama dengan orang-orang yang kami cintai, dengan anak cucu kami, dengan saudara-saudara kami, dengan sahabat-sahabat kami, dan dengan orang-orang yang kami cintai, khususnya jamaah Nurul Hidayah. Kumpulkan kami dalam surga nanti ya Allah bersama dengan orang-orang yang kami cintai itu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surgamu, jauhkan kami dari siksaan api neraka-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak-anak dan cucu-cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, anak-anak yang berbakti kepadamu ya Allah, anak-anak yang senantiasa menjalankan perintah-Mu ya Allah, anak-anak yang senantiasa mendoakan kepada kami ya Allah, jikalau kami masih hidup maupun nanti ketika kami sudah meninggal dunia ya Allah. Jadikan mereka menjadi orang yang mendoakan kami sehingga mengangkat kami ke dalam surgamu ya Allah. Bukan sebaliknya, mereka menjadi anak-anak yang menjadikan beban bagi kami di akhirat ya Allah. Allahumma ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami sehingga kami dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Masing-masing kami mempunyai penyakit ya Allah, dan penyakitnya berbeda-beda. Itu semuanya adalah takdir-Mu. Tidak ada yang mampu menolaknya kecuali Engkau ya Allah. Allahumma Rabban nas, ya Allah, Tuhan manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit. Allahumma Rabban nas, adhibil ba'sa, ishfi anta syafi, sembuhkan ya Allah. Anta syafi, Engkau adalah zat yang maha penyembuh, yang mampu memberikan obat. La syafi'a illa shifa'uka, tidak ada yang mampu memberikan obat kecuali Engkau, kecuali obat yang Kau berikan. Syifa'ul la yughadiru saqama, sembuh tidak merasa sakit sedikit pun. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa, tunjukkan kepada kami yang benar itu benar di mata kami, sehingga kami mampu menjalankannya ya Allah. Beri kemampuan kepada kami untuk melaksanakan kebenaran itu. Dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil di mata kami ya Allah, yang salah itu terlihat jelas di mata kami ya Allah, dan beri kemampuan kepada kami agar mampu menjauhinya. Allahumma ya Allah, kami ini lemah, berikanlah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepadamu ya Allah. Kadang-kadang kami malas untuk membaca Al-Quran, kadang-kadang kami malas untuk solat berjamaah, kadang-kadang kami malas untuk berbakti kepadamu ya Allah. La haula wa la quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan-Mu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau belokkan hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmah, dan berikanlah kepada kami dari sisi-Mu rahmat-Mu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pemberi. Allahumma ya Allah, kami sesungguhnya makhluk yang hina, tanpa
Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk mampu beristighfar, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Ya Allah, mampukan kami untuk senantiasa mengucapkan astaghfirullah atau sayyidul istighfar setiap waktu, setiap saat. Sehingga seperti sabda Rasulmu, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar di siang hari dengan sungguh-sungguh, kalau dia meninggal dunia tempatnya adalah surga. Dan apabila tidak meninggal dunia, maka diampunilah dosa-dosanya. Begitu juga kalau kami membaca sayyidul istighfar di malam hari dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, maka kalau kami meninggal dunia di malam itu, tempat kami adalah surga. Dan apabila tidak meninggal dunia, maka diampunilah dosa-dosa kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari daya saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan salat syuruk. Mudah-mudahan dapat pahala seperti umrah dan haji. Amin. Oh belum. 50 berapa? 55, 50 Ya ya. Alhamdulillah. Panjang ya. panjang kabelnya. Masuk kan? Cobain aja lihat itu hasilnya. Tadi kelihatan sih udah kan? Iya, gede. Hmm?